Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua ya kan? Balik lagi bersama Ibu Apriliana Nurjana. Hari ini kita akan belajar materi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, materi ini sudah kalian dapatkan di sekolah dasar. Pasti sudah pada bisa ya kan? Biar lebih paham lagi, mari kita belajar lagi ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kita masuk ke KPK, anak-anak sudah ada yang tahu belum sih apa itu kelipatan? Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Contohnya, 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 3 sama dengan 12, 4 dikali 4 sama dengan 16, 4 dikali 5 sama dengan 20, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke KPK. Apa sih itu KPK? KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 5. Nah, yang pertama yang kita cari adalah mencari kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Lalu kita mencari kelipatan dari 5. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, jadi KPK dari 4 dan 5 yaitu yang mempunyai angkanya yang sama dari kedua kelipatan tadi. Nah, bisa kita lihat, angka yang sama dari 4 dan 5 yaitu 20. Maka KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, KPK bisa kita selesaikan dengan menggunakan bahan faktor. Contohnya, tentukan KPK dari 24 dan 45. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima dan terus lakukan pembagian hingga hasil akhir. Yang tersisa adalah bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi 24 kita bagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan 12, 12 kita bagi 2 menghasilkan 6, 6 kita bagi 2 menghasilkan 3. Nah, 2 dan 3 ini merupakan bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya kita mencari faktor dari 45, yaitu 45 kita bagi 3 menghasilkan 15, 15 kita bagi 3 menghasilkan 5. Nah, 3 dan 5 ini merupakan bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, kita tuliskan faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, faktorisasi prima dari 45 yaitu 3 dikali 3 dikali 5 atau 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk mencari KPK, itu kita bisa mengalihkan semua bilangan prima tersebut, dan apabila ada bilangan yang sama, maka yang kita pilih yang mempunyai pangkat terbesar atau tertinggi. Nah, jadi KPK dari 24 dan 45 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 360. Selanjutnya, KPK bisa kita selesaikan menggunakan pembagian bersusun. Contohnya, tentukan KPK dari 24 dan 45. Cara penyelesaiannya yaitu kita bisa membagi kedua bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Nah, seperti yang tertera pada gambar, nah ini merupakan pembagian bersusun. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan
prima terkecil itu 2 karena ada salah satu di situ bilangan genap. Jadi kita sama-sama kita bagi 2, 24 kita bagi 2 hasilnya 12, 45 kan nggak bisa dibagi 2, maka bilangan yang nggak bisa dibagi dengan hal pembagi itu kita tulis saja bilangan tersebut, jadinya kita tulis 45. Lalu selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. Nah, 12 bagi 2 hasilnya 6. 45 kita bagi 2 tetap tidak bisa kan? Jadi kita tulis lagi 45 di situ. Lalu kita bagi lagi dengan 2. Nah, 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. 45 dibagi 2 nggak bisa, maka kita tulis tetap di situ 45. Nah, yang ini 3 dan 45 ini kan bisa kita bagi dengan 3. Maka kita bagi dengan 3. 3 kita bagi 3 hasilnya 1. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Nah, yang hasil baginya baru 1 baru yang di sel tempat 24. Yang di 45 belum sampai 1. Jadi kita harus mencari kedua-duanya sampai 1. Nah, lanjut lagi kita bagi 3. 1 dibagi 3 nggak bisa, jadi kita tulis lagi di situ 1. Lalu 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Nah, lalu kita bagi lagi. Karena 1 itu sudah mentok, jadi 5 kita bagi dengan 5. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, sudah terlihat kan bahwa hasil bagi dari kedua bilangan tersebut hasilnya 1. Lalu, untuk mencari KPK dari pembagian bersusun, yaitu kita bisa mengalihkan semua bilangan pembagi tersebut. Nah, bilangan pembaginya yang di sebelah kanan, yang ada bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 3, bagi 3, dan bagi 5. Jadi, itu semua kita bisa kalikan. Jadi, KPK dari 24 dan 45 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 360. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sebelum kita masuk ke FPB, anak-anak tahu nggak sih apa itu faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Contohnya, berapa faktor dari 12? Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lanjut kita ke FPB. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Contohnya, tentukan FPB dari 15 dan 20. Nah, yang pertama yang kita cari adalah faktor dari 15. Faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Lalu faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, jadi angka yang sama adalah faktor dari kedua bilangan tersebut. Nah, jadi 5 di sini merupakan faktor dari 15 dan 20. Nah, FPB juga bisa diselesaikan dengan menggunakan pohon faktor. Sama halnya dengan KPK. Nah, contoh soalnya, tentukan FPB dari 24 dan 45. Sama seperti dengan KPK, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima dan terus lakukan pembagian hingga hasil akhir yang tersisa adalah bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi yang kita lakukan yang pertama adalah membagi bilangan 24 dengan bilangan prima, yaitu 2 menghasilkan 12, 12 dibagi 2 menghasilkan 6, 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, 2 dan 3 merupakan bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Lalu, kita mencari 45. 45 kita bagi dengan 3 menghasilkan 15, 15 kita bagi 3 menghasilkan 5. Nah, 3 dan 5 merupakan bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menuliskan faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Nah, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Faktorisasi prima dari 45 yaitu 3 dikali 3 dikali 5 atau 3 pangkat 2 dikali 5.
Nah, untuk mencari FPB yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan bilangan prima yang sama dan ambil pangkat yang terendah atau terkecil. Nah, di sini terlihat bahwa bilangan yang sama adalah 3. 3 di 24 memiliki pangkat 1 dan 3 di 45 memiliki pangkat 2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa FPB itu mengambil bilangan prima yang sama dengan pangkat yang terendah, maka yang kita ambil adalah 3 di 24. Jadi FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Selanjutnya, sama dengan KPK, FPB juga bisa kita cari dengan pembagian bersusun. Nah, contohnya, tentukan FPB dari 24 dan 45. Penyelesaiannya, bagi kedua bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan 1. Sama seperti di KPK tadi ya. Lalu, kita lihat pembagian bersusunnya. Nah, ini merupakan pembagian bersusunnya. Lalu, kita bagi. Seperti yang sudah dijelaskan pada di slide KPK tadi, maka kita bagi mereka sama dengan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 45 dibagi 2 nggak bisa, jadinya bilangan yang nggak bisa kita bagi, kita tulis saja tetap di situ 45. Lalu 12 dibagi 2 hasilnya 6. 45 dibagi 2 tetap nggak bisa kan? Jadi kita tulis lagi di situ 45. Lalu 6 kita bagi 2 hasilnya 3. 45 kita bagi 2 nggak bisa. Maka kita tulis aja 45. Lanjut. Nah, ini 3 dan 45 bisa kita sama-sama bagi 3. Jadi kita bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Lanjut, kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3 nggak bisa, maka tulis saja 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, lalu selanjutnya mereka kita bagi 5. Jadi 1 dibagi 5 hasilnya 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, setelah dua-duanya menghasilkan hasil 1, nah, untuk mencari FPB dari pembagian bersusun ini dengan cara mengalihkan bilangan yang pembagi yang habis membagi semua bilangan tersebut. Nah, kita lihat pada pembagian bersusun tadi, yang membagi habis ke semua bilangan tersebut yaitu pada kolom pada bagian 3 dan 45 yang dibagi dengan 3. Maka FPB dari 24 dan 45 adalah 3. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama yaitu tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 50 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mencari KPK dan FPB, hal yang kita lakukan yang pertama adalah membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima, terus dilakukan sampai dengan menghasilkan bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, yang pertama yang kita cari yaitu 28 kita bagi dengan 2, hasilnya 14. 14 kita bagi dengan 2, hasilnya 7. Nah, 2 dan 7 merupakan bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya kita mencari faktor dari 50. Nah, 50 kita bagi dengan 2, hasilnya 25. 25 kita bagi 5, hasilnya 5. Nah, 5 dan 5 merupakan bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, kita menuliskan faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Faktorisasi prima dari 28 yaitu 2 pangkat 2 dikali 7, dan faktorisasi prima dari 50 yaitu 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK, yaitu kita bisa mengalihkan semua bilangan prima tersebut. Nah, jika ada bilangan yang sama, maka ambillah bilangan dengan pangkat yang tertinggi. Nah, jadi KPK dari 28 dan 50 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 700. Nah, untuk mencari FPB, yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mengkalikan bilangan yang sama.
Tetapi bilangan yang sama itu jika mempunyai pangkatnya yang berbeda, maka kita ambil pangkatnya yang lebih rendah. Maka FPB dari 28 dan 50 yaitu 2. Soal yang kedua, tentukan KPK dan FPB dari 40 dan 65 dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, bahwa pembagian bersusun yang harus kita lakukan adalah membagi kedua bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Nah, ini merupakan pembagian bersusun dari 40 dan 65. Nah, kita bagi 40 dan 65 kita bagi 2. Maka 40 dibagi 2 hasilnya 20, 65 dibagi 2, nggak bisa kan? Maka tetap kita tulis 65. Lalu lanjut 20 kita bagi 2, hasilnya 10, 65 nggak bisa dibagi 2, maka tulis saja 65. Lanjut lagi 10 kita bagi dengan 2, hasilnya 5. Nah, lalu 65 dibagi 2 nggak bisa, maka kita tulis saja 65. Nah, lalu ini karena 5 dan 65 merupakan kelipatan dari 5, maka kita bagi saja langsung dengan 5. Maka 5 dibagi 5 hasilnya 1, 65 dibagi 5, 13. Nah, lanjut kita bagi mereka dengan 13. 1 kita bagi 13 tidak bisa, maka kita tulis 1 dan 13 dibagi 13 hasilnya 1. Nah, setelah kedua bilangan tersebut hasil baginya adalah 1, nah kita bisa mencari KPK-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk mencari KPK kita bisa mengalihkan hasil bagi semua bilangan tersebut. Maka KPK dari 40 dan 65 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 13 sama dengan 520. Dan untuk FPB yang merupakan FPB-nya yaitu yang membagi habis kedua bilangan tersebut yaitu 5. Maka FPB dari 40 dan 65 adalah 5. Nah, soal yang ketiga yaitu Nadia les matematika setiap 4 hari sekali, Irma les matematika setiap 3 hari sekali, dan Dinda les matematika setiap 2 hari sekali. Pada tanggal 3 Juli 2020, mereka berangkat les bersama. Pada tanggal berapa mereka akan berangkat bersama lagi. Nah, untuk setiap soal cerita, kita harus menuliskan yang pertama diketahui, yang kedua ditanya, dan baru kita menuliskan jawaban kita. Nah, jadi kita tulis diketahui, Nadia pergi 4 hari sekali, Irma pergi 3 hari sekali, Dinda pergi 2 hari sekali, dan mereka berangkat bersama tanggal 3 Juli 2020. Yang ditanya, tanggal berapa mereka pergi bersama lagi? Nah, dijawab dengan menggunakan KPK. Kenapa menggunakan KPK? Yaitu jika dalam soal terdapat kata setiap atau sekali, maka itu menggunakan KPK. Nah, penyelesaiannya sama dengan soal-soal yang sebelumnya, yang perlu kita cari yaitu faktor dari ketiga bilangan tersebut. Nah, faktor dari 4 yaitu 2 dan 2, lalu 3 kita bagi dengan 3 menghasilkan 1. 2 kita bagi dengan 2 menghasilkan 1. Nah, 1 ini bukan merupakan bilangan prima ya. Nah, lalu kita menuliskan faktorisasi primanya. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, 3 sama dengan 3 dikali 1, 2 sama dengan 2 dikali 1. Nah, lalu kita mencari KPK-nya. Ingatnya, mencari KPK harus mengalihkan semua bilangan prima, dan apabila ada bilangan yang sama, maka ambillah bilangan dengan pangkat yang tertinggi. Jadi KPK dari 4, 3, dan 2 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Lalu mereka pergi bersama pada 3 Juli 2020. Dan 12 hari kemudian mereka akan pergi bersama lagi. Maka 3 Juli itu kita tambahkan dengan 12 hari. Maka
mereka pergi bersama lagi pada 15 Juli 2020. Jadi, mereka pergi bersama lagi pada 15 Juli 2020. Kita lanjut, selanjutnya soal keempat, yaitu Ani memiliki 3 jenis permen. Ada 20 permen warna merah, 32 warna kuning, dan 24 warna oranye. Permen-permen tersebut akan dimasukkan dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen tersebut. Berapakah banyak kantong yang diperlukan oleh Ani? Nah, untuk soal cerita yang harus kita lakukan yaitu pertama menuliskan diketahui, lalu ditanya dan menjawab dan menuliskan jawaban yang kita punya. Nah, diketahuinya permen merah punya 20, permen kuning 32, dan permen oranye 24. Lalu yang ditanya, berapa banyak kantong yang diperlukan? Nah, dijawabnya ini menggunakan FPB. Nah, alasan menggunakan FPB jika ada beberapa bilangan yang ingin dikelompokkan. Biasanya terdapat kata jumlah maksimal atau jumlah terbanyak. Nah, lalu kita lakukan penyelesaian. Sama seperti dengan menjawab soal-soal sebelumnya, yang perlu kita lakukan adalah membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima dan menghasilkan bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, langkah pertama yang kita buat yaitu mencari faktor dari 20. Nah, 20 kita bagi dengan 2 menghasilkan 10, 10 dibagi dengan 2 menghasilkan 5. Lalu 32 dibagi 2 menghasilkan 16, 16 dibagi 2 menghasilkan 8, 8 dibagi 2 menghasilkan 4, 4 dibagi 2 menghasilkan 2. Lalu yang terakhir 24, yaitu 24 dibagi 2 menghasilkan 12, 12 dibagi 2 menghasilkan 6, 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, langkah selanjutnya menuliskan faktorisasi prima dari ketiga bilangan tersebut. Faktorisasi prima dari 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 5, faktorisasi prima dari 32 yaitu 2 pangkat 5, dan faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, ingat untuk mencari FPB yang kita harus lakukan adalah mencari bilangan yang sama lalu mengalikannya. Nah, jika ada bilangan yang sama, maka yang perlu kita ambil yaitu dengan mengambil pangkat yang terendah. Nah, jadi FPB dari 20, 32, dan 24 adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, jadi banyak kantong yang diperlukan Ani sebanyak 4 kantong. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.